Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Sekarestari dengan NIM 220302140009 dari kelas M 2022A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester tahun akademik 2022-2023 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. A. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang satu yaitu filosofis. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu historis. Secara historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berkembang melalui proses dan menemukan bentuknya sebagai bangsa dan jati dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu sosiokultural. Secara sosiokultural, pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada moral yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu yuridis. Secara yuridis, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dilaksanakan atas dasar landasan yuridis, Undang-Undang 1945, Ketetapan MPRS atau MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan Dirjen Depdikbud Diknas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kelima yaitu sosiologis. Secara sosiologis, telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan seperti material, performal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Soal yang kedua yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan, B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, dan C. Yaitu nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai kehidupan religi. Kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu muda, saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja. Yang keempat yaitu nilai kehidupan berorganisasi, nampak melalui sistem barter pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup. B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, masa Sriwijaya dan masa Majapahit sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Kedua kerajaan ini disebut sebagai negara tradisional bervisi dan berskala nasional karena memiliki ciri adanya suatu bentuk negara bangsa. Ciri ini ditandai dengan bentuk kerajaan dan tata pemerintahan sudah memiliki sifat berdaulat wilayah yang pasti dan rakyat pendukungnya. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional, yaitu mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan atau kemakmuran bersama, memajukan kehidupan bermasyarakat melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insular, interinsular, dan internasional, mempersatukan Nusantara Raya, menjalin hubungan perdagangan, musyawarah mufakat melalui sistem pemerintahannya. Soal yang ketiga yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelaskan A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan rakyat Republik Indonesia.
A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi. Anggota TNI, kelaskaran dan rakyat bersatu padu di masa pelucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan sekutu dan Belanda. Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda. Tokoh-tokoh Islam Panitia 9 dan PPKI memahami dan menghargai kelompok-kelompok lain. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun yang lain untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan rakyat Indonesia adalah menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, menghindari sikap egois, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat. Soal yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila dan B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Proses perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 29 Mei 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda yang dibicarakan adalah dasar negara Indonesia Merdeka, usulan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu M.R. Supomo, tanggal 31 Mei 1945. Dasar persatuan dan kekeluargaan, takluk kepada Tuhan, kerakyatan dan negara Indonesia bersifat Asia Timur Jaya. Yang ketiga yaitu I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pembentukan Panitia 8 tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Pembentukan Panitia 9 dan yang terakhir yaitu kesepakatan dasar negara. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. B. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PPKI. Sidang pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi langkah awal untuk membahas naskah perundangan Undang-Undang 1945 dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 beserta pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan jalan mengubah Piagam Jakarta. Hasil sidang pleno rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama seluruh rakyat Indonesia, berisi keputusan merubah Jakarta Charter, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Yang Maha Esa. Soalnya nomor 5 yaitu mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Menjelaskan A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. D. Hakikat nilai moral dan normal dalam Pancasila. Dan E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian sistem filsafat. Sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem yang lain. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan,
bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Bidang ontologi. Ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Pancasila mengandung asas dan nilai yaitu bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan Maha Sumber. 2. Keberadaan alam semesta sebagai ada tak terbatas. 3. Eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan sekaligus monodualis. 4. Eksistensi dan taat kebudayaan merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul. Dan yang kelima yaitu eksistensi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari rahmat Tuhan sebagai kausa prima. Bidang epistemolog. Pancasila mempunyai konsep tentang ilmu, yaitu 1. Sebagai maha sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. 2. Secara teoritis teknis, sumber pengetahuan dibedakan menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. 3. Wujud dan tingkat pengetahuan yaitu pengetahuan indera, filosofis, dan religius. 4. Pengetahuan manusia relatif mencakup keempat tingkat pengetahuan tersebut. Yang kelima yaitu kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafisis. Bidang aksiologi. Pokok-pokok aksiologi Pancasila dapat disarikan menjadi 1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana. 2. Manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. Yang ketiga yaitu nilai dalam kesadaran manusia dan perwujudannya. 4. Manusia dengan potensi dan kodratnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan nilai. 5. Mengingat Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha sumber nilai dan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. 6. Manusia sebagai subjek nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan nilai dalam kehidupannya. Dan ketujuh yaitu seluruh kesadaran manusia tentang nilai tercermin pada kepribadian, tindakan, amal, dan kewajibannya. C. Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur ketuhanan. Manusia yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta yaitu Tuhan. Unsur kemanusiaan. Manusia mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur, adil, dan beradab. Unsur persatuan. Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan bertindak bukan semata-mata atas perhitungan untung rugi dan pamrih. Unsur kerakyatan dan unsur keadilan. Adil menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Sosial berarti tidak mementingkan dirinya sendiri saja, tidak individualistik dan egois. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang menunjukkan kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Di dalam masyarakat juga ada norma atau aturan yang harus kita patuhi, baik itu norma sosial, agama, maupun norma hukum. Dalam memberikan penilaian, masing-masing masyarakat, baik itu norma memiliki ukuran yang berbeda. Semua itu bergantung dari kesepakatan masing-masing masyarakat. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam merumuskan dasar negara, para elit bangsa mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Di dalam budaya masyarakat ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Di antaranya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan.
Tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental, sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilaksanakan oleh pemerintah dan semua warga negara Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan undang ini seringkali ada perbedaan antar orang satu dengan lainnya, antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Soal nomor 6 yaitu Pancasila sebagai dasar negara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. Pancasila adalah pondasi bagi pembentukan negara bangsa. Pancasila merupakan cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. Pancasila adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban untuk taat pada semua peraturan perundang-undangan. B. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial baik oleh negara, masyarakat, ataupun pasar. C. Yaitu kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi, hukum dasar tertulis, atau menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsinya untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Norma hukum tertinggi. Fungsinya untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. D. Yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Bahwa pembukaan UUD NRI 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Bahwa pembukaan UUD NRI 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari UUD NRI 1945 dalam kesatuannya tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi dengan pasal-pasalnya. Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara kesatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara berkeadilan sosial yang mencerminkan sila kelima. Pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat yang mencerminkan sila keempat. Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Nomor 7. Pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan sekitar. Nomor 1. Implementasi pendidikan Pancasila di sekitar kampus, yaitu jadwal kuliah sudah diatur sehingga tidak mengganggu jadwal beribadah sila ke-1.
Semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama. Melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa. Diskusi dalam kelas, dan setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Nomor 2 dan 3 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Memegang erat nilai toleransi antar umat beragama, menghargai dan toleran terhadap sesama, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara, mengutamakan musyawarah mufakat, dan menegur orang yang mengganggu ketertiban umum. Nomor 4, implementasi nilai luhur dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila di lingkungan sekitar. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam rapat, kerja kelas, rendah hati, dan mengutamakan persatuan. Nomor 5 yaitu implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat di kampus. Adanya rasa tolong-menolong, menciptakan keadilan dengan tidak membeda-bedakan teman, mencintai dan melestarikan warisan dan budaya dengan cara belajar, tidak mengolok atau mencemooh agama yang dianut antar mahasiswa, melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Nomor 6, implementasi Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekitar. Memberi kerukunan atau membina kerukunan hidup antar umat beragama, menghormati orang yang lebih tua, cinta tanah air, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai ketika bermusyawarah, dan memberi pertolongan kepada tetangga yang sedang kesusahan. Kedelapan, kebiasaan hidup yang dapat memutus wabah atau pandemi COVID-19, yaitu sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan siku terlipat atau tisu, menggunakan masker, tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, menggunakan hand sanitizer, makan makanan bergizi yang seimbang, dan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. B. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, serta contoh faktualnya. Maraknya COVID-19 yang terjadi di Indonesia, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk mengatasi tantangan pandemi ini. Keadaan ini mengandung semua nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kebutuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah. Proses pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah akibat pandemi COVID-19 yaitu dengan cara memberikan bantuan uang atau BLT kepada masyarakat yang kurang mampu dan bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sekian presentasi jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.